Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang paling mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, apa tempat yang paling mulia dan apa tempat yang paling hina. Rasulullah waktu itu tidak tahu. Kemudian beliau tanya kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril mengatakan, dan itulah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, inna khayra biqa'il ardi al-masajid. Sesungguhnya tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Jadi artinya kalau kita sudah terbiasa ke masjid, itu ada harapan kalau kita ini ingin dicatat menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna syarraha al-aswaq, dan seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar. Ya, jadi kalau sering ke pasar berarti yang sering ke pasar berarti buruk begitu ya. Waduh, ibu-ibu kena. Padahal pasarnya dulu itu sangat bagus, pasarnya Rasulullah itu sangat bagus. Gimana dengan pasar sekarang? Sehingga kehadiran kita pada pagi ini adalah kehadiran yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling diberkahi adalah waktu pagi. Sebuah aib kalau kita habis subuh itu tidur, itu aib Bapak Ibu. Kecuali terpaksa. Ya, kalau terpaksa silahkan, tapi kalau nggak terpaksa jangan biasakan tidur habis subuh. Itu kalau orang Jawa rezekinya dipatok ayam. Artinya ya nggak baik lah kebiasaan tidur sesudah subuh. Bahkan Ibnu Abbas itu saya belum bisa melakukan. Ibnu Abbas itu menemukan anaknya tidur habis subuh, sama Ibnu Abbas ditendang, Pak. Bangun, habis subuh tidur. Coba ibu-ibu kalau suaminya habis subuh tidur, Bu, tendang aja, Bu. Bangun, laki-laki nono. Tapi habis itu kok tengkar atau bapaknya ribut, saya nggak tanggung jawab. Jadi jangan sampai habis subuh itu tidur. Kecuali kalau terpaksa, misalnya habis perjalanan jauh, apa memang sakit ya silahkan. Tapi kalau biasa jangan. Terlebih juga waktu pagi itu adalah waktu yang paling baik ya untuk mencari rezeki. Maka jangan sampai pagi-pagi itu ada kebiasaan buruk, yaitu tidur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja pagi ini saya akan mengambil tema surat Al-Asr. Ini kaitannya dengan ya pergantian tahun. Ya, intinya karena pergantian tahun banyak orang yang salah memahami makna tahun baru 2021. Ada yang senang-senang, ada yang macam-macam. Maka mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan mengisi hari. Sebelum disampaikan isinya, mari kita terlebih dulu membaca surat Al-Asr. Saya baca, Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
In ditahan dulu namanya gunnah. In ditahan dulu namanya gunnah. Innal insana lafi khusr. Kayaknya nggak semangat, belum sarapan Pak? Sama, saya juga belum sarapan Pak, sama. Tapi suara saya masih kuat. Ya, ulangi. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Panjangan, nggak apa-apa. Baik. Surat Al-Asr ayatnya cuma 3. Ayatnya hanya 3. Di dalam Al-Quran, surat terpanjang itu namanya surat Al-Baqarah. 286 ayat. 2 juz lebih 8 halaman. Surat paling pendek di dalam Al-Quran itu ada 3. Surat Al-Asr, surat An-Nasr, dan surat Al-Kautsar. Karena 3 surat ini jumlah ayatnya hanya 3 ayat. Dari yang paling pendek ini, Al-Asr, An-Nasr, dan Al-Kautsar, yang paling panjang itu An-Nasr, pertengahannya Al-Asr, paling pendek Al-Kautsar. Ya, surat paling pendek dari yang terpendek Al-Kautsar. Surat yang tengah dari yang terpendek Al-Asr. Itu sebagai pengetahuan. Ayat terpanjang surat Al-Quran, ayat terpanjang surat apa? Al-Baqarah. Ayatnya yang terpanjang di surat apa? Al-Baqarah. Ayat keberapa? 282. Tentang apa? Tentang apa? Tentang hutang. Itu posisi sebelah kiri atas sampai paling bawah. Tentang hutang. Kenapa? Yang paling ribet di dunia ini adalah hutang. Dan orang itu senangnya hutang. Terutama ibu-ibu senang hutang. Bapak-bapak nggak ada yang punya hutang. Kenapa? Nyuruh ibu-ibunya yang hutang. Pertanyaan berikutnya, ayat paling pendek dalam Al-Quran ayat apa? Ayat paling pendek. Ayat bukan surat, ayat. Yuk. Siapa yang bisa menjawab? Kalau laki-laki saya jadikan sebagai saudara, kalau perempuan Nun wal qalami wa ma yasturun. Panjang itu. Apa? Ayo. Ini tebak-tebakan itu biasa aja Bu, dibuat tebak-tebakan dengan anak, dengan suami istri itu enggak apa-apa. Ayo. Ayat apa? Ayat paling wal asr. Coba wawu, alif, lam, ain, shad, ro, 6 huruf. Qaf wal Qur'anil Majid, panjang. Nah, ayo tebak-tebakan pengetahuan ini apa? Yasin, Yasin 2. Baik, Yasin itu 1 ayat. Tapi bacanya Yasin. Ada yang lebih pendek? Toha, pintar, cerdas, jazakallah khairan. Terima kasih Pak. Ayat paling pendek dalam Al-Quran Toha. Loh, Yasin iya pendek, tapi bacanya panjang. Yasin 2 tambah 6, 8. Kalau Toha, Toha sama-sama 2, Toha.
itu surat ayat paling pendek, ayat pertama surat Toha. Ayat paling pendek. Saya tanya lagi, jangan buka di Google, kalau di Google ada. Jangan di Google. Ayat yang semua huruf hijaiyah ada di situ, siapa bisa? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai ya itu kumpul di ayat itu. Yuk, siapa bisa? Kalau dia laki-laki saya jadikan sebagai saudara, kalau perempuan saya jadikan saudara juga. Yuk, surat apa? Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah? Ayat, satu ayat itu huruf hijaiyah kumpul di situ semuanya. Ini awal tahun ini Bapak Ibu tanya jawab dulu. Hah? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim cuma 3 huruf, Bu. Huruf ba-nya nggak ada, ta-nya nggak ada. Satu ayat huruf hijaiyah kumpul semuanya di situ. Jangan buka Google, jangan buka internet. Buka internetnya ada. Bukan surat, ayat. Wah, ini belum sarapan begini nggak nyambung ini ada. Satu ayat, semua huruf hijaiyah yang 28 itu ada muncul di situ. Tunggu dulu, saya tanya Google dulu. Ya ada lah di situ. Apa? Baik, ada 2 ayat. Ada 2 ayat Al-Quran yang huruf hijaiyah semuanya kumpul di situ. Ya. Atau saya kasih kisi-kisinya dulu. Nah, suratnya itu antara Al-Fatihah sampai An-Nas. Coba dicari, mesti ada. Saya nyuruh anak saya, cari nak. Ya, akhirnya apa? Anak saya baca Quran, Pak. Ketemu juga. Itu caranya biar baca Quran. Yaitu surat Ali Imran dan surat Al-Fatih. Suratnya saya sebut suratnya Ali Imran, ada di surat Ali Imran dan ada di surat Al-Fatih. Nah, nanti cari sendiri ayatnya yang keberapa, cari sendiri. Kalau Al-Fatih saya kasih tahu itu ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah, mim ha dal, ro sin wawu lam. Nanti itu shad ada, dot ada, ta ada, ya ada. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum, ayat ke-29, posisi sebelah kanan paling atas sampai tengah itu ada huruf hijaiyah. Nanti ada satu lagi di surat Ali Imran. Nanti ayat keberapa Bapak Ibu membaca Al-Quran Ali Imran, insya Allah ketemu. Alif Lam Mim nggak ada karena 3 huruf. Ya Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum nggak ada karena shad nggak ada, dot nggak ada. Nanti ada satu ayat di surat Ali Imran itu semua huruf hijaiyah ada. Ayat keberapa Ustaz? Antara ayat 1 sampai ayat 200 mesti ada. Karena Ali Imran hanya 200 ayat. Nah, ini sebagai pemancing Bapak Ibu untuk banyak interaksi dengan Al-Quran. Baik, Al-Asr hanya 3 ayat termasuk surat-surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah. Sehingga saya kenapa tampilkan ini? Saya hanya punya satu tujuan, biar kita lebih mencintai Al-Quran. Betapa Al-Quran itu Bapak Ibu tidak hanya dijaga oleh Allah teksnya. Al-Quran itu berbentuk suara. Ya, Allah berfirman bentuknya suara. Kemudian diletakkan di Lauhul Mahfuz. Setelah itu diperdengarkan kepada Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, dibacakan kepada Nabi Muhammad, bentuknya suara. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat berbentuk suara, sahabat menghafal kemudian menulis. Jadi Al-Quran aslinya itu bentuknya suara. Nah, itu Allah tidak hanya menjaga teksnya saja, tapi sampai sejarah turunnya itu
dijaga oleh Allah. Ini turunnya sebelum hijrah, ini turunnya saat Rasulullah begini, sahabatnya begini, itu ada. Dan itu dipisah. Itu dipisah. Dipisah antara peristiwa dengan ucapan Rasul, dengan firman Allah itu dipisah. Enggak jadi satu. Enggak. Tapi dipisah. Dan itulah hebatnya Al-Quran. Tapi kalau agama tetangga kita, agama Kristen misalnya, itu dicampur aduk Bapak Ibu. Perjanjian lama itu adalah kitab Taurat, kata mereka. Perjanjian baru itu adalah kitabnya Nabi Isa. Tapi sepeninggalan Nabi Isa, beliau diangkat ke langit, tulisan-tulisan ulama mereka itu dicampur aduk jadi satu. Kok itu dikatakan kitab suci dari mana? Kalau kita enggak, firman Allah Al-Quran, sabda Rasulullah di kitab hadis, perkataan sahabat nanti ada di kitab hadis juga, perkataan ulama ada di buku-buku, dipisah-pisah. Kalau mereka, maka nanti di belakang ada kitab-kitab Rasul, tulisan Paulus, ajarannya Paulus masuk ke situ. Kalau kita alhamdulillah, ini firman Allah, ini sabda Rasul, dipisah-pisah. Kemudian sejarah Al-Quran turun itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka saya menampilkan ini tujuannya satu, agar kita lebih cinta kepada Al-Quran. Kalau sudah cinta kepada Al-Quran, Bapak Ibu, ada rasa ketagihan untuk membaca Quran dan nyesel kalau nggak baca Quran. Maka 2021 ini punya azam yang kuat untuk membaca Quran lebih banyak daripada tahun 2020. Harus, jangan hanya insya Allah ala Indonesia, tapi insya Allah ala Islam, ya insya Allah ala Indonesia. Kok nggak baca Quran? Kan kata insya Allah Ustaz, jika Allah berkehendak. Allah kan belum berkehendak. Oh, belum kerendah mbahmu, cowotak begitu. Dimulai. Dan surat ini urutannya yang ke-13. Loh kan? Paket pertama apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Paket kedua Al-Qalam. Paket ketiga Al-Muzammil, Al-Muddatsir, Al-Fatihah, At-Takwir sampai Al-Asr. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lakafathum." Seandainya manusia mau mentadabburi, mau mikir-mikir isi surat ini, lakafathum, cukup bagi dia. Maka memulai tahun 2021 ini kita mulai dengan lembaran surat Al-Asr. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i, kalau satu surat ini jadi pegangan hidup, udah cukup. Sudah cukup bagi mereka. Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Amr bin As. Ya, Amr bin As ini sahabat Rasul yang terlambat masuk Islam. Beliau masuk Islamnya tahun 8 Hijriah, bareng sama Khalid bin Walid. Ini sebelum masuk Islam, ya masuk Islam, kemudian beliau ketemu dengan Musailamah, temannya Musailamah yang nanti akan ngaku jadi Rasul. Kata Musailamah, teman kamu Muhammad yang di Mekah, karena Musailamah itu di Yaman. Dan Amr bin As ini senangnya keliling, Pak. Amr bin As ini tipe sahabat yang sebelum masuk Islam itu juga beliau itu senangnya keliling. Kelilingnya bukan hanya Raja Basa, Kemiling, Langkapura, Teluk Betung, bukan, antar negara. Yaman, Mekah, Syam, Mesir, Afrika. Itu Amr bin As. Maka nanti Amr bin As masuk Islamnya di tangan siapa? Siapa yang membuat Amr bin As itu masuk Islam, Bapak Ibu? Raja Najasyi, orang Ethiopia yang belum pernah ketemu Rasulullah SAW, tapi bisa mengislamkan Amr bin As. Itu ditanya, hari ini Muhammad dapat wahyu apa? Kata Amr,
Muhammad dapat wahyu yang sangat pendek dan dia sangat berisi. Kata Musailamah, ini sama-sama kafir, sama-sama kafir. Apa itu suratnya? Amr bin As membaca wal asr innal insana sampai selesai. Ini menunjukkan apa? Orang kafir aja bisa hafal Quran. Ini Amr bin As ini tahu al asr sebelum dia masuk Islam. Orang kafir aja bisa hafal beberapa surat. Kata Amr bin As, kata Musailamah, fafakkara sa'ah, dia mikir sebentar. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian menghadap ke langit. Kemudian kata dia, saya juga baru diturunkan kepada saya surat yang sangat pendek. Niru-niru Quran. Kata Amr bin As, apa itu? Kata Amr. Nah, barulah dia membaca firman Allah, bahasa dia. Ya wabar innama anti udhunani wa sadr wasairuki hakar fakar. Tahu artinya Bapak Ibu? Kan tadi kan wal asr innal insana lafi khusr itu namanya sajak Pak, dalam bahasa Arab itu namanya sajak, akhirannya sama ya. Kemudian innal illa ladzina amanu wa amilu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini Musailamah ya, nabi palsu juga punya wahyu ya wabar innama anti udhunani wa sadr sama, wasairuki hakar fakar sama, tapi isinya jauh antara langit dengan sumur. Al-asr akan kita bahas nanti. Kalau ya wabar wahai lemut. Wabar itu nyamuk yang kecil itu yang suka kalau kita nyalakan api suka datang, itu namanya wabar. Wahai lemut. Innama anti udhunani wa sadr, kamu itu hanya terdiri dari 2 telinga dan dari dada. Belas nggak berisi. Wasairuki hakar fakar, semua kamu itu hakar, hina, fakar, nggak ada nilainya. Nah, udah dibaca. Terus kata Musailamah, gimana wahyu yang saya terima? Amr bin As mengatakan, wallahi demi Allah, kamu sudah tahu saya mau jawab apa. Kamu tahu sendiri bahwasanya kamu itu adalah pendusta. Pendusta kenapa? Itu bukan wahyu Quran. Ya memang akhirannya tapi nggak ada nilainya. Ini betapa Al-Quran itu walaupun sedikit nggak bisa ditiru oleh siapapun. Wal asr, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Apa itu al-asr? Al-asr itu secara bahasa itu memeras. Asara itu menekan sehingga isinya itu keluar. Bahasa mudahnya memeras. Maka di surat An-Naba ada ayat wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan itu air yang deras. Kenapa awan? Awan itu gesek satu dengan yang lain, itu turunlah air. Gampangannya Bapak Ibu marut kelapa. Setelah diparut, kelapa itu enggak akan mengeluarkan air sebelum dia apa? Diperes, ditekan. Begitu diperes, keluarlah air. Itu namanya asr, memeras. Perjalanan matahari yang telah melampaui pertengahan dan menuju ke terbenamnya disebut asr. Kenapa disebut asr nih? Disebut asr karena saat itu manusia sejak pagi telah memeras tenaganya. Memeras tenaganya sehingga keringetan, itu namanya asr. Dan kalau udah keringetan, biasanya orang kalau habis kerja pengen dapat apa? Hah? Kalau habis kerja pengen dapat apa? Gajian. Karena memang asalnya orang gajian itu sebenarnya harian sebenarnya. Nah, kalau sore itu
diharapkan telah mendapatkan hasil dari usahanya. Jadi al-asr itu waktu sore, waktu orang sudah memeras tenaganya, keringetan, ingin dapat hasil. Itu namanya al-asr. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan asr itu adalah waktu, ya, waktu. Dan semua waktu yang Allah berikan kepada manusia itu sama. Kita dikasih waktu yang sama 24 jam sehari. Yang berpengaruh adalah bagaimana kita mengisi waktu itu. Maka di sini Allah menggunakan kata al-asr menunjukkan bahwa demi masa di mana manusia mencapai hasil setelah ia memeras semua tenaganya. Dari pagi sampai sore orang memeras tenaganya, harapannya ada orang mendapatkan hasil. Tapi ternyata begitu nunggu-nunggu hasilnya, ada orang yang nggak dapat hasilnya. Bapak Ibu kerja dari pagi sampai sore, keringetan, begitu gajian nggak dikasih gaji. Kira-kira perasaannya apa? Sedih, nyesel, dan rugi. Nah, padahal dari pagi sampai asar itu banting tulang, peras keringat, jungkir balik, waktunya dapat duit. Kata yang ngasih duit itu, kerja kamu hari ini tidak dianggap kerja karena nggak memenuhi syarat. Oh, nyesel senyesel-nyeselnya kita. Senyesel-nyeselnya. Padahal sudah kita maksimalkan. Sehingga apa? Waktu adalah modal utama manusia. Apabila tidak diisi dengan kegiatan positif, ia akan berlalu begitu saja. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini saya cukup senang. Malam tahun baru nyaris tidak ada suara petasan. Pertama karena Covid, yang kedua karena hujan, yang ketiga yang jualan petasan itu gak banyak. Saya gak membayangkan tahun depan kira-kira ada apa enggak. Waktu malam tahun baru, malam Jumat itu kan gerimis. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Kau turunkan hujan yang deras, Allahumma shayyiban nafi'an, sehingga yang mau menyalakan petasan itu mati karena kena air. Saya pengen gitu aja. Saya karena telinga saya ini suka budek karena suka terganggu, ya, suka terganggu dengan suara itu, apalagi mohon maaf di rumah ada bayi yang kalau dengar suara kaget, anak saya yang masih bayi, masih belum nyampe sebulan itu, kasihan gitu ya, kasihan. Maka alhamdulillah, dan saya pengen tahun baru itu ya berjalan begitu aja Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu di sini ada yang jualan petasan, nggak ada. Jangan-jangan ada yang ikut menyalakan petasan. Alhamdulillah. Dan saya bersyukur kepada Allah. Kemarin saya sama keluarga jalan-jalan, katanya sih tanggal 1 kemarin hiburan-hiburan ditutup, katanya sih, wallah alam benar apa enggak. Ya, mungkin hari ini jadi pelampiasan, jadi nanti hari ini tanggal 3 itu ditutup gitu, karena saya sering dengar kalau malam 1 tahun baru itu biasanya paling ramai itu pantai katanya. Ngapain gitu loh. Nanti orang-orang seperti itu, mereka aja nggak kerja, berfoya-foya, itu nggak dianggap kerja. Gimana dengan ini orang yang kerja dari pagi sampai sore nggak dianggap kerja, lebih rugi lagi. Yang santai, yang kerja aja dianggap nggak kerja, apalagi yang nggak kerja. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih diharapkan didapatkan besok. Hari ini nggak dapat untung, insya Allah besok. Tapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok. Maka rumus waktu itu ada 2 Bapak Ibu. Rumus waktu itu ada 2. Pertama, yang terlewat nggak akan kembali lagi. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu itu ingin kembali ke masa lalu. Nggak ada. Saya pengen jadi anak kecil lagi. Nggak bisa. Kemudian rumus yang kedua, apa yang akan datang itu dekat.
1000 tahun yang akan datang itu lebih dekat daripada sehari yang sudah berlalu. Iya, kenapa? Sehari yang sudah berlalu besoknya diganti 2 hari yang lalu. Setahun, 1000 tahun yang akan datang akan berubah menjadi 900 tahun, 800 tahun, dan seterusnya. Yang berlalu sudah menjadi kemarin, lusa, sepekan yang lalu, setahun yang lalu. Semua orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk kebaikan itu ibarat orang yang memeras tenaga, mengeluarkan keringat, begitu waktu asar, saatnya kajian tidak dianggap. Ini innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Semua jenis manusia, mau laki, mau perempuan, mau anak, mau dewasa, mau orang Indonesia, mau orang luar, lafi benar-benar nih, di dalam wadah, ya, dia nggak bisa keluar dari wadah itu. Apa wadahnya? Khusr, wadah kerugian, kesesatan, kecelakaan, lemah, tertipu. Khusr menunjukkan menjurus kepada satu makna negatif dan orang nggak senang. Dibayangkan Bapak Ibu kerja dari pagi sampai sore, tidak hanya tidak digaji, tapi justru malah dicaci. Itu gimana ceritanya? Kenapa? Karena tidak ada syarat yang terpenuhi sehingga apa? Amal kita tidak diterima. Coba ibu-ibu misalnya begini, Bu. Ibu hari ini libur. Ibu buka YouTube. Nyari tutorial masak nasi kebuli. Peng. Oh, bahannya nasi India. Terus daging kambing 2 kilo, bawang bombay, minyak samin, dan seterusnya. Terus ikuti itu ya, sampai keringetan Ibu, sampai keringetan, keringetnya juga netes-netes ke situ sehingga nggak butuh garam, keringet. Kira-kira begitulah. Asar baru mateng, dihidangkan di meja. Suaminya datang, Pak, hari ini Ibu masak spesial. Bapaknya nggak respon. Pak, ada masak spesial. Apa? Kata bapaknya. Ini ada nasi kebuli, nasi mantep. Alah Bu, Bapak sudah kenyang. Paling masakan Ibu nggak enak. Kira-kira Ibu gimana Bu kayak gitu Bu? Kecewa. Terus kecewa aja. Sedih, nyesel. Itu artinya Ibu tidak dihargai kan? Kecewa. Walaupun nanti ada tingkatan yang lebih bagus lagi Bu. Tingkatan yang paling bagus kalau ibu-ibu itu biasa ngaji sama saya, itu Ibu justru seharusnya senang. Alhamdulillah Pak, memang bukan rezeki Bapak, itu rezeki saya makan sendiri. Itu yang tingkatan paling bagus. Ya. Baik, Ibu kecewa, baik, rata-rata kecewa. Kemudian suami mengatakan begini Bu, masakan Ibu paling nggak enak. Paling enak itu masakan tetangga sebelah itu Bu, yang janda itu. Enak betul, saya tadi makan di situ. Kira-kira Ibu perasaannya apa? Langsung dibuanting itu tuh. Masakannya dibuanting. Habis itu Ibu tidur nangis. Apalagi Ibu lagi haid. Udah lebih sensitif lagi. Pulangkan saja ke orang tua. Nyesel. Betul-betul nyesel. Kenapa? Pekerjaan Ibu tidak dihargai oleh suami. Bahkan dihina, bahkan disinggung. Ini berarti itu suami yang kurang baik. Jangan nyari suami yang seperti itu Bu. Ya, ada orang di dunia dari bayi sampai meninggal dunia itu kerja, dan kerja.
Seperti pesan Presiden Bapak Ibu semuanya. Kerja, kerja, kerja dan kerja. Begitu menghadap Allah, tidak dihargai oleh Allah sedikit pun, bahkan dimasukkan ke dalam khusr, ke dalam kesesatan, kecelakaan, tertipu. Rasanya gimana coba bayang? Hidup di dunia 60 tahun enggak dianggap kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna innal insana lafi khusr, manusia benar-benar dalam kesesatan. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai poin yang ketiga ini. Sehingga nanti di akhirat Bapak Ibu ada orang-orang yang di dunia pekerjanya luar biasa sibuknya, sangat sibuk, tapi tidak dianggap oleh Allah. Dan itu sebuah kerugian yang sangat besar. Apa kata Allah? Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyiyah. Wajah waktu itu khusyuk. Khusyuk itu nunduk gini, Bu. Orang kalau nunduk itu tandanya apa? Nunduk itu tandanya nyesel, tandanya sedih, ya, tandanya takut. Ibu kalau salah dimarah suami begini, iya Pak, iya, nangis. Nanti ada orang-orang yang di dunia itu kerjanya banyak, kerjaannya nanti di akhirat nyesel. Sampai kata Allah, wujuh yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Amilah, kerja Pak. Amilah itu kerja, amal, beramal. Nasibah, sampai lelah. Sampai lelah kerjaannya Pak. Tapi tidak dianggap kerja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dianggap sia-sia. Dan itulah kerugian yang paling rugi. Ya? Kenapa? Karena tidak ada syaratnya di sini. Siapa? Semuanya akan rugi kecuali orang yang di dalamnya ada 3 golongan, ada 3 sifat. Ada 3 sifat. Maka kita harus ada 3 sifat itu Bapak Ibu. Mengawali tahun 2021 ini, jangan lagi foya-foya dengan waktu, jangan lagi melakukan sesuatu yang tidak dianggap kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya. Kecuali orang yang beriman. Siapapun orangnya akan merugi jika tidak ada iman di dalam hatinya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyematkan, memberikan kita iman. Kita punya iman itu disyukuri Bapak Ibu. Maka tiap pagi ada doa syukur apa? Asbahtu wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihun nusyur. Nanti ada asbahtu ala fitratil Islam, pagi ini saya dalam keadaan Islam. Wa kalimatil ikhlas, pagi ini saya keikhlas. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur itu bukan hanya kalau dikasih duit. Ya, syukur itu bukan hanya kasih duit. Pagi ini Bapak Ibu nanti pulang dari pengajian ini bersyukur alhamdulillah. Pagi ini ikut pengajian sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan ahad depan bisa datang lagi. Begitu caranya. Maka kata ulama, muslim itu selalu berada dalam kebaikan. Ya, tadi habis subuh kita sholat subuh, habis subuh kita udah mikir mudah-mudahan nanti sholat zuhur. Begitu selesai zuhur Pak, mudah-mudahan nanti bisa sholat asar. Terus begitu, sehingga manusia selalu dalam kebaikan. Wajar nanti manusia di surga itu selama-lamanya. Sebagaimana wajar kalau orang kafir di neraka selama-lamanya. Kenapa? Di dunia kita itu selalu ingin melakukan kebaikan selama-lamanya. Baik. Maka kalau ada orang beriman, itu Bapak Ibu, itu semuanya dihargai oleh Allah. Bahkan kita itu kalau lelah, asal kita beriman, kelelahan itu dihargai oleh Allah. Ibu tadi masak, tapi karena masaknya ibu dalam keadaan beriman, masaknya itu mulai dari awal
sampai akhir itu nilai masaknya itu dinilai kebaikan oleh Allah. Maka rajin-rajinlah ibu-ibu ini masakin suaminya. Siap Bu ya? Siap masak Bu? Siaplah. Nanti bapaknya yang ngasih duitnya, sehingga ibu-ibu minta duitnya lebih. 2021 ibu-ibu silakan ngajukan anggaran ke suami lebih banyak daripada tahun kemarin. Kemarin sebulan 5 juta, mulai tahun ini naik 6 juta. Dikasih rincian, Pak, budget bulan ini nambah naik Pak, 6 juta. Nah gitu. Siap Bu? Oh nggak ada yang siap Pak, alhamdulillah. Baik, itu iman. Orang yang beriman itu apapun bernilai kebaikan. Ya, bernilai kebaikan. Ngantuknya ibu kebaikan, corona itu juga kebaikan. Ya, corona itu juga kebaikan. Wa amilu, tapi iman tidak sekedar iman, dia harus menghasilkan amal. Ya, wa amilu adalah menggambarkan penggunaan daya manusia, baik pikir, fisik maupun hati. Dan dia harus sholihat, harus baik. Apa itu sholihat? Segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sholihat itu semua kegiatan yang memberikan manfaat, baik untuk pribadi, keluarga, maupun kelompok. Kita harus memastikan semua yang kita lakukan harus bernilai amal soleh. Ya, harus bernilai amal soleh. Maka di tahun 2021 ini Bapak Ibu yang kira-kira ada hal-hal yang nggak baik itu dikurangi. Kalau bisa dihapus secara total, kalau enggak ya paling tidak dikurangi. Kita bisa belajar 2020 kemarin tuh ngapain aja yang nggak bermanfaat, tahun ini dikurangi. Kenapa? Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi. Ya, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi. Di dalam Al-Quran, amal soleh banyak digandengkan dengan iman. Karena imanlah yang menentukan arah dan niat seseorang ketika melakukan amal. Sekaligus, amal seseorang tidak dianggap soleh kalau tidak ada iman. Dan iman tidak akan dianggap iman kalau tidak menghasilkan amal soleh. Maka iman dengan amal soleh ini selalu bergandengan. Persis seperti taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Orang yang taat kepada Allah tapi nggak taat kepada Rasul tidak dianggap taat. Sama juga persis dengan orang yang berbuat baiklah kepada Allah dan orang tua. Orang yang berbuat baik kepada Allah tapi tidak berbuat baik kepada orang tua tidak dianggap berbuat baik. Juga orang yang beriman dan beramal soleh itu satu paket. Nggak ada ceritanya orang hanya beriman tapi nggak beramal soleh. Dan tidak ada juga ceritanya orang yang beramal soleh tapi tidak beriman. Ya, tidak beriman. Nah, wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini ciri yang ketiga. Jadi ini satu paket ya. Jadi bukan 3 golongan yang tidak rugi, bukan. 3 ciri yang harus ada dalam diri seseorang. Pertama dia beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga wa tawasaw dan saling berwasiat. Saling berwasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah tampil kepada orang lain dengan kata-kata yang halus agar yang bersangkutan bersedia melakukan sesuatu pekerjaan. Terus menerus dan tidak bosan-bosannya menyampaikan kandungan wasiat itu kepada yang diwasiati. Berarti memberikan wasiat itu tidak hanya sekali 2 kali. Dan di sini menggunakan kata-kata watawasau dan saling oleh kedua belah pihak. Artinya sesekali kita memberi nasihat, sesekali kita mendengarkan nasihat. Pertanyaannya adalah kenapa harus seperti itu?
Kenapa kita harus saling menasihati Bapak Ibu? Nih, dalam hidup diperlukan saling menasihati karena banyaknya godaan dan perjalanan ini masih panjang. Kenapa perlu saling menasihati? Satu, manusia itu seringnya mikir yang terlihat dan tidak mikir yang tidak terlihat. Manusia rata-rata mikirnya itu yang kelihatan. Yang jadi beban pikiran itu yang kelihatan. Kayak sekarang ini tanggal 3 Januari 2021 sudah mikir besok kajian betul. Itu mikir yang benar. Semangat ibu nih, alhamdulillah. Itu yang PNS. Kalau yang nggak PNS kan sama aja. Saya kan bukan PNS juga. Besok mikirnya apa? Ini saatnya bayar kredit mobil. Mikir Pak. Bayar listrik, SPP. Nah, yang belum bayar SPP, apalagi di Darul Fatah, bayar. Terus ada juga yang guyonan tapi serius Pak. Bayar SPP-nya ke Darul Fatah itu Pak, duitnya dipoto. Berat. Saat saya sudah bayar SPP, kok foto? Ya karena belajarnya daring, bayarnya daring juga katanya. Masya Allah. Ya. Terus kita mikir besok itu apa? Cicilan mobil. Itu yang jadi beban pikiran kita Pak. Mikir nanti makan apa, masak apa. Itu yang jadi pikiran kita. Bayar utang, cicilan bank dan seterusnya. Dan jarang kita mikir yang nggak terlihat. Jarang Pak. Kira-kira saya ini masuk surga apa neraka ya? Kira-kira nanti ketika meninggal saya ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika saya mati kira-kira anak saya mendoakan saya apa enggak ya? Itu jarang kita pikirkan Bapak Ibu. Jarang. Disitulah pentingnya saling menasihati. Kalau yang terlihat nggak perlu dinasihati. Bu, besok saatnya bayar utang. Bu, besok saatnya tagihan. Itu sih kita udah tahu. Tapi kalau yang nggak terlihat ini jarang. Bapak Ibu hari ini sudah baca Quran atau belum? Dinasihati. Bapak Ibu pagi ini sudah istighfar atau belum? Dinasihati. Karena apa? Nggak terlihat. Itu pentingnya saling menasihati. Kenapa? Orang yang beriman dan beramal soleh ini nggak bisa stabil Bapak Ibu. Nggak bisa istiqomah kecuali kalau saling menasihati. Maka Rasulullah SAW beliau menasihati sahabat, tapi beliau dinasihati oleh Allah, dinasihati oleh malaikat Jibril. Para sahabat ini orang yang istiqomah. Kenapa? Beliau dinasihati oleh Rasulullah dan beliau juga menasihati para tabi'in. Begitu seterusnya. Maka hidup ini kenapa perlu nasihat? Karena satu, orang itu suka mikir yang terlihat dan jarang mikir yang terlihat, tidak terlihat. Terus yang kedua, dunia ini banyak godaan. Banyak jebakan-jebakan yang perlu saling diingatkan. Kita kalau pergi ke misalnya standarnya ke Jakarta, itu startnya dari Raja Basa sini mesti ada rambu-rambu Bapak Ibu. Ada rambu-rambu, begitu keluar kita ke kiri, begitu sampai di bundaran ada itu rambu-rambunya, kanan Bakauheni lurus Palembang. Itu namanya rambu-rambu. Kamu mau kemana? Mau ke Jakarta, berarti ngikuti rambu itu, ke kanan lurus, nanti ketemu flyover yang pertama, ke kiri ke Bataranila, ke kanan ke Raja Basa, lurus kalian Bakauheni lurus. Itu namanya rambu-rambu. Karena kalau enggak kita akan salah arah. Mau ke Jakarta ikuti Palembang, karena menarik kayaknya Palembang ada pempek kan, itu Palembang dulu. Enggak nyampe lah ke Jakarta. Banyak godaan. Kita hidup di dunia ini, Allah ngasih godaan-godaan, ngasih jebakan-jebakan ke kita. Ya, jebakan itu bernama ya jabatan, bernama ya harta, bernama ya lawan jenis dan seterusnya.
Itu godaan. Mau ngaji ke sini, itu digoda kita. Cucungnya udah rewel pengen ikut. Ikut nek. Akhirnya nggak ikut. Aduh nggak ikut Ustaz. Kenapa? Cucu saya rewel. Pekan depan hari Ahad mau ngaji lagi. Cucungnya ikut nek, nggak usah. Nggak jadi. Itu namanya godaan. Dan juga perjalanan ini masih panjang. Ya, perjalanan yang akan kita lalui masih jauh sekali, dibutuhkan saling menasihati. Nih, agar selamat dan tidak tersesat, selalu patuhi rambu-rambu jalan menuju surga. Nih ada rambu-rambu. Ya, tuh di sana surga udah nunggu. Ada rambu-rambunya. Kalau nggak ada rambu-rambu, orang nggak akan nyampe kepada tujuannya. Persis seperti kita perjalanan mau ke Jakarta kemana, ada rambu-rambunya. Menuju ke surga Allah, itu juga ada rambu-rambunya. Awal tahun dikoda proyek, bikin jalan. Nilainya 1 miliar. Itu namanya godaan. Konsultasi Ustadz, beberapa waktu yang lalu ada yang konsultasi. Nilainya cukup menggiurkan. Saya gimana? Saya tanya. Caranya gimana? Ya, untuk menang tender Ustadz harus store duluan. Nah, ini udah poin ya. Store duluan, berapa persen? 20% Ustadz. 20% itu apa? Ya ucapan terima kasih kepada orang yang memenangkan tender saya Ustadz. Catatan. Begitu Pak ya? Katanya begitu, bener nggak? Yang ngomong ke saya karena tukang proyek rumah ke pondok ini, bapak sama anaknya. 20%. Habis itu ya saya ngambil 10% Ustaz untuk keuntungan. Terus nanti 10% nanti untuk kehati-hatian. Nanti kalau ada LSM atau apa. Betul begitu Pak ya? Oh iya. Yang iya itu pengalaman berarti. Enggak. Itu begitu Pak. Dilihat ini. Oh berarti kalau 1 miliar itu dia untungnya udah jelas 100 juta itu kalau selamat. Yang setor ke atasan 200 juta. Itu sudah hal yang wajar, biasa gitu. Itu apakah benar atau enggak? Perlu dikaji. Ya, perlu dikaji. Jangan asal Ustaz nyari yang haram aja susah Ustaz, apalagi yang halal. 2021 enggak ada lagi seperti itu. Ya, enggak ada lagi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan saling menasihati itu hal yang biasa di zaman dulu. Dan saya ingin keluarga Darul Fatah itu terbentuk sifat saling menasihati, terutama dalam rumah tangga. Ya, terutama dalam rumah tangga saya ingin bapak-bapak menasihati istri, ibu-ibu menasihati bapak, orang tua menasihati anak. Saya ingin seperti itu. Jangan sampai meleng Bapak Ibu. Jangan sampai meleng, jangan sampai kita itu terlenakan. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon. Ada orang yang konsultasi. Tentang anaknya yang baru SMP, belum balik, tapi na'udzubillah sudah hubungan suami istri. Gara-gara hanya melihat film porno sekali itu terngiang-ngiang di otaknya. Nggak boleh meleng Bapak Ibu, nggak boleh meleng. Bagaimana cara saling menasihati? Kuncinya ada di bapak-bapak. Hidupkan suasana saling menasihati dalam rumah tangga, Pak. Caranya gimana? Gampang, simple. Asal bapak punya ilmu yang baru, transfer ke istri, Pak. Dah itu aja. Lapor. Misalnya habis sholat Jumat, paling standar habis sholat Jumat Pak. Sholat Jumat bapak-bapak dengarkan khutbah, ibu-ibu nggak dengerin khutbah kan? Bapak begitu sampai di rumah, bos lapor. Bos, assalamualaikum bos, lapor. Terserah lah manggil istrinya apa, bos, apa kapolda atau apa, terserah. Lapor. Siap komandan, nah gitu. Istri jawab, siap komandan. Tadi bapak sholat Jumat di Masjid Darul Fatah. Khotibnya Ustadz Asep Abdullah.
Temanya tentang menyambut tahun baru. Isinya apa? Laporan selesai. Itu isinya. Udah cukup, Pak. Mantap. Suami bisa ngomong di depan istri 1 menit itu prestasi, Pak. Betul, Pak. Kenapa banyak suami yang nggak bisa ngomong di depan istri? Mau ngomong itu apalagi istrinya kalah. Mau ngomong apa, Pak? Nggak jadi, Bu. Ya, ibu-ibu habis ikut pengajian, ya pengajian seperti ini, suaminya nggak datang. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, ibu datang. Ya, ibu tadi ada ikut pengajian Ustaz Hafi, yang datang rame ibu-ibu, materinya tentang surat Al-Asr, isinya begini, 1 jam ngomong. Udah, Pak, itu aja, Pak. Suaminya ngantuk. Sampaikan aja, Bu, nggak masalah. Orang tua juga begitu. Saya pengen mulai tahun 2021 ini nanti kalau pas ngaji, tolong anak cucunya dibawa, Pak. Tapi pakai pampers yang belum bisa kencing dengan baik, pakai pampers. Saya senang lihat anak-anak kayak itu tuh, senang saya, Pak. Rame, saya pengen Darul Fatah itu ruame nanti itu. Wah, atas itu ada anak-anak. Saya pengen, Pak. Ya jangan hanya yang tua-tua gini. Aduh, ini mah waktunya udah nggak lama lagi. Ya, betul kan, Bu? Ngerasa nggak Bapak Ibu? Ngerasa lah. Tolong anaknya dibawa ke sini. Hari ini diwariskan, maksudnya ini pewarisan amal. Kalau Bapak Ibu punya duit, ngewarisin duit gampang. Tapi mewariskan iman dan amal soleh ini yang susah. Tolong nanti mulai besok anaknya paling enggak, anaknya mantunya dibawa ke sini. Tuh, anaknya sama mantunya. Nah, ngaji. Pak, mantunya diancam, Pak. Ngaji. Setiap hari Ahad ke Darul Fatah. Kalau enggak anakku saya tarik kamu. Kalau enggak tuh, saya utangi 10 juta, balikin sini. Tapi kalau kamu rajin 1 tahun enggak pernah absen, dianggap lunas. Gitu, Pak. Tuh, mantu dimodalin dulu, Pak, 10 juta. Balikinnya gimana, Pak? Enggak usah balikin. Kamu tiap hari Ahad datang ke Darul Fatah, 1 tahun enggak absen, saya anggap lunas. Gitu, Pak. Saya pengen punya mertua seperti itu, Pak. Gitu. Saya minta mulai pekan depan, ini enggak hanya seperti ini datangnya. Ibu-ibu sampai sini, bapak-bapak dari sini sampai sana, full ke atas. Kenapa? Butuh saling menasihati. Ya, saling menasihati. Karena kalau enggak ya begini aja. Apalagi di masa corona ini kita ini santai, Pak. Sangat santai sekali. Termasuk anak-anak kita. Nah, gantinya belajar daring di sini. Sudah entah berapa orang yang curhat ke saya tentang ya dampak hampir setahun enggak belajar. Bahkan ada edaran dari Pak Wali Kota sampai April nanti. Bisa jadi tahun baru, ajaran baru, Juli baru masuk. Itu pun bisa jadi mundur. Apa enggak pening orang tua? Ya daring. Ya, saya dapat banyak cerita dari Ustaz-Ustaz Darul Fatah daring. Ya, atasnya pakai baju seragam, bawahnya pakai celana kolor lah, yang enggak mandi lah, pakai sarung lah. Bahkan ada ketika daring itu statusnya itu hanya foto, entah dia pergi kemana. La haula wala quwwata. Ya tetap ada manfaatnya, tapi harus ada penggantinya. Kalau Bapak Ibu enggak bisa didik, diajaklah ke tempat pengajian. Nah, kalau enggak kita stres, Bapak Ibu. Anaknya itu menyuruh anak itu uring-uringan. Apalagi anak sangat dekat dengan HP, ya sudah dekat dengan HP, alasannya untuk belajar, padahal banyak digunakan untuk tidak belajar. Anak kenal dengan game, anak kenal dengan yang lainnya. Saya punya kawan juga tetangga, itu dia bingung gimana anaknya itu. Pernah anaknya itu HP-nya diambil, disimpan seminggu, kata dia, anak saya linglung, Ustaz, kayak enggak jelas itu. HP diambil linglung. Stres.
Seharusnya orang muslim itu kalau Al-Qur'annya yang diambil, dia linglung, Pak. Kita nggak ada Quran, nggak linglung, nggak ada HP, linglung. Nah, inilah kita. Maka mengawali tahun ini sekali lagi, kenapa saya ambil surat Al-Asr? Saya ingin dengan kondisi seperti ini jangan sampai terlena. Saya ingin pengajian itu dihidupkan dalam rangka pengganti daripada daring yang ada di rumah, sekaligus mengawali tahun ini dengan ya kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, kita selesai sampai jam 7 aja, masih ada waktu lama. Jam 6 lewat berapa ini? Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung, jangan pakai HP. HP saya nggak tahu di mana. Ya Pak, silakan. Ya. 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 Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kadar waktu di dunia dengan di akhirat. Silakan Bapak Ibu buka surat An-Nazi'at. Yo, An-Nazi'at. Ayat terakhir, ayat 46. Posisi sebelah kiri bawah. Ya. Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at. Halaman 584 kalau di Quran Madinah. Sebelah kiri bawah. Itu jawabannya di situ. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Itu jawabannya di situ. Ya. Mereka orang-orang kafir. Ini ceritanya di padang mahsyar. Ini ceritanya di padang mahsyar. Begitu mereka Begitu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka baru merasa ka'allam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka seolah-olah tidak hidup di dunia itu kecuali asyiyah, waktu sore, aw duhaha atau waktu duha. Asyiyah itu ulama mengatakan dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Taruhlah zuhur sekarang jam 12:05, taruh jam 12. Berarti asyiyah itu jam 1 dari jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Au duhaha atau waktu duha. Waktu duha itu waktu setelah matahari terbit. Sekarang matahari terbit kurang lebih jam 6 kurang 10. Taruhlah jam 6. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama kurang lebih 6 jam. Di padang mahsyar nanti kita itu akan berada di sana 1 hari. Ya, 1 hari. Begitu dikonversi dengan kehidupan dunia, nanti jawabannya di surat Al-Ma'arij. Ya. Ya. Kana miqdaruhu khamsina alfasana. 1 hari itu kalau dikonversi di dunia itu kurang lebih sekitar 50.000 tahun. Sehingga singkatnya, ketika seseorang berada di padang mahsyar, dia mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu di dunia ini, ternyata bukan di surga atau di neraka, di padang mahsyar itu orang itu merasa di dunia itu hanya 6 jam. Ya, kita sekarang sekitar 60-an tahun hidup di dunia. Tapi begitu nanti kita pindah ke perjalanan berikutnya, kita mengenang masa lalu, ya Allah kok sebentar amat.
Gambarannya gini Bapak Ibu, kita di perut ibu berapa hari? 9 bulan. Hanya 9 bulan, sebentar. Di dunia kita berapa tahun? Taruhlah 60 tahun. Di alam kubur berapa tahun? Sampai bisa jadi ratusan tahun. Ya, karena nunggu tiupan sangkakala dan pertama dan kedua. Begitu di padang mahsyar, cuma sebentar saya di perut ibu, cuma sebentar saya di dunia, cuma sebentar saya di alam kubur. Tadi ka'alam yalbathu illa ashiyatan aw duha, hanya 6 jam. Kita maka dengan hanya 6 jam itu kenikmatan jangan dihabiskan Bapak Ibu. Karena hidup kita ini hanya 6 jam di dunia dibandingkan dengan di padang mahsyar, pesan Allah jangan dihabiskan, jangan foya-foya. Itulah yang dipahami oleh Umar bin Khattab ketika Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf, azhabatum wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari azhabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ketika neraka itu ditampakkan ke penghuninya, kata Allah, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian tidak layak lagi untuk bersenang-senang di akhirat. Kenapa? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, karena kalian sudah menghabiskan kesenangan itu di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian berfoya-foya. Orang-orang penduduk neraka itu Bapak Ibu nikmatnya hanya di dunia. Kenapa? Sudah dihabiskan di dunia Pak. Kalau kita Pak menikmati itu ada aturannya. Ya, menikmati itu ada aturannya. Kalau memang nggak boleh. Untuk kenikmatan itu disimpan di akhirat. Contoh, tidur itu nikmat nggak Bapak Ibu? Nikmat, apalagi tidurnya dalam ketika ngaji. Oh enak betul. Kata dia, Ustadz itu kok cepet banget ya khutbahnya, khutbah Jumat. Lagi anak-anak tidur selesai. Jadi tidur itu enak. Tapi orang mukmin itu jangan kebablasan tidur. Terutama tidur malam. Begitu ada azan subuh, Allahu Akbar, bangun. Kenapa? Jangan sampai dihabiskan kenikmatan tidur itu di dunia. Waktunya bangun. Bahkan kalau bisa sebelum subuh qiyamul lail. Jangan dihabiskan tidur terus. Qiyamul lail paling tidak ya setengah jam, 1 jam sebelum adzan subuh sudah bangun. Ya, itu biar nggak habis. Kenikmatannya biar nggak habis Bapak Ibu. Nah, kemudian begitu kita makan, enak kan makan itu Bapak Ibu? Enak. Tapi jangan sampai terlalu kenyang. Kenapa? Orang yang kalau hidupnya kenyang terus, maka kenapa kita disuruh puasa Bu? Biar ngingetin nikmatnya lapar, enaknya lapar. Jangan kenyang terus perut itu. Maka ada puasa minimal, puasa wajib. Kenapa? Karena kalau kenyang terus, kata Rasulullah, orang yang paling sering kenyang di dunia, dialah yang paling sering lapar di akhirat. Orang yang paling sering lapar di dunia, dia orang yang paling sering kenyang di akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sering puasa sunnah, nanti di akhirat insya Allah sangat merasakan enaknya kekenyangan. Itu kenapa kita disuruh puasa. Terus ketika lagi makan, ini halal apa enggak? Kalau yang haram jangan. Maka nanti di akhirat yang haram-haram di dunia nanti di akhirat dihalalkan. Minuman keras di akhirat enggak, di dunia enggak boleh. Di akhirat dihalalkan. Bapak-bapak yang pengen minum topi miring, sabar, nanti di akhirat Pak. Topi miringnya di akhirat sampai miring-miring begini. Tapi insya Allah nggak memabukkan. Di dunia, bapak-bapak ini pengennya nggak kita pakai emas, jamnya emas, HP-nya emas. Tapi karena kata Allah jangan, kata Rasulullah jangan, ditahan dulu Pak. Biarkan nanti emas itu ya istri kita yang pakai. Nanti di akhirat Pak, bukan hanya tangan kita emas Pak, tempat duduk kita nanti emas Pak.
tempat tidurnya itu dari emas, Pak. Jangan dihabiskan di dunia. Jangan dihabiskan di dunia. Nah, maka orang-orang penduduk neraka itu kebaikannya itu dihabiskan di dunia. Kenapa? Mereka menganggap di dunia itu selama-lamanya. Padahal hanya berapa jam di dunia? Kurang lebih 6 jam. Maka Bapak Ibu sabar kalau tidak ada larangan, nggak boleh. Bapak-bapak mohon maaf, hubungan badan. Hubungan badan ya sekedar untuk menyalurkan hawa nafsu dengan cara yang halal, namanya nikah. Udah selesai. Orang itu kalau nggak ngerti, Pak, pengen hubungan badan tuh asal hubungan badan, asal bertemu nanti diberi kekuatan 100 orang. Ya, dan nggak perlu pakai mohon maaf pil-pil apalah itu, Pak. Yang tua-tua ini sabar, Pak. Tolong bapak-bapak sabar. Nanti di akhirat. Kenapa kita itu perlu sabar? Itu karena jangan sampai dihabiskan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tentang klaim. Kita masalah kafir Islam. Kita ini orang mukmin diterima oleh Allah karena kita beriman. Orang kafir juga begitu. Itu biasa saja. Dan itu biarkan saja, Pak. Jalan begitu saja. Dan disinilah mohon maaf fungsinya negara. Makanya kalau jadi menteri agama, ini menteri agama kemarin udah nggak bagus, ini lebih nggak bagus lagi ini. Ini direkam ya, nggak apa-apa. Saya seandainya jadi menteri agama, itu fungsinya itu hanya melindungi para pemeluk agama. Itu fungsinya, salah satu fungsi menteri agama. Bukan mencampur adukkan, Mbak. Bukan mencampur adukkan. Artinya apa? Kalau ada orang Muslim beragama silahkan, orang kafir, orang Kristen beragama silahkan, tapi jangan dicampur adukkan. Itu sebenarnya toleransi itu seperti itu. Jadi kalau kita mengklaim Islam yang diterima oleh Allah, selain Islam nggak diterima, ya itu memang akidah kita. Orang Kristen mengatakan kami adalah pengikut Yesus, selain kami itu adalah domba-domba yang tersesat. Bapak Ibu dikatakan orang Kristen domba tersesat, marah nggak? Enggak. Biasa saja. Saya punya langganan, mungkin pernah cerita ke Bapak Ibu, saya ulangi lagi, saya punya langganan tukang tambal ban dan itu sangat akrab, namanya Alai, orang Batak di sini di Purnawirawan 7. Purnawirawan itu saya akrab dengan beliau, ngobrol baik. Padahal orang Kristen, Pak. Bahkan saya pernah disodori satu kertas. Ustaz, saya manggil ke saya kadang-kadang Bang, kadang-kadang ngambil Pak Haji. Pak Haji, ini apa? Ini ada daftar kebaktian. Silakan kalau mau datang. Ditawari saya ke kebaktian, Bapak Ibu. Loh, apa saya tersinggung? Enggak. Saya nanti kalau ditawarin lagi saya mau. Saya mau Bang datang, tapi saya yang ngisi, saya bilang. Saya yang ngisi, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya ngisi tentang Islam, nggak apa-apa. Nggak pernah marah. Saya nggak pernah marah, dia juga nggak pernah marah. Anaknya orang teologi di Jakarta, kuliah di teologi, sekolah teologi. Saya akrab betul sama beliau, sama istrinya, sama anak-anaknya, sangat akrab sekali. Ya sekedar dialog aja. Target saya satu, dia ngerti Islam, itu aja. Dia masuk Islam atau nggak masuk Islam itu urusan lain. Jadi bukan dibentur-benturkan atau bukan disatukan, biarkan aja. Kok mereka mengatakan kita tersesat, nggak masalah, nggak masalah. Kita nggak pernah tersinggung, biasa aja. Loh kok mereka dikatakan kafir tersinggung? Nah itu salah mereka. Orang mereka mengatakan kita ini adalah domba-domba yang tersesat, nggak apa-apa kita. Bahkan kita dikatakan domba loh Bapak Ibu. Mana ada kita ganti Bible, nggak pernah ada. Itu ya. Jadi kalau mereka mengklaim kita ini kafir, mereka mukmin, itu lakum dinukum waliyadin. Tapi tetap hidup berdampingan. Begitu maknanya ketika mereka saling mengklaim mereka itu orang kafir, kita itu orang mukmin. Puncaknya belajarlah dengan Abu Thalib, Pak. Siapa Abu Thalib itu? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah, beliau punya saudara namanya Abu Thalib, asli namanya Imran, disebut Abu Thalib karena anak tertuanya namanya Thalib. Dari Abu Thalib nanti ada anaknya Thalib, ada Hamzah, ada Ja'far, ada Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu mengasuh Rasul sejak umur 8 tahun. Begitu Rasul lahir yatim,
diasuh ibunya sampai 6 tahun, ibunya meninggal. 6 sampai 8 diasuh oleh pak kakeknya Abdul Muthalib, meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini orang miskin, anaknya banyak, tapi beliau orang baik, dermawan. Diasuh, diajak dagang ke Syam, kemudian nanti nikah dengan Khadijah, setelah itu mandiri. Begitu Rasulullah jadi Rasul, beliau yang jadi, istilah saya itu apa, bodyguard, yang melindungi, ya, yang selalu melindungi Rasulullah dari gangguan orang kafir itu Abu Thalib. Maka selama Abu Thalib masih ada, Rasulullah itu gangguannya hanya nyaris nggak ada. Begitu Abu Thalib nanti meninggal, orang kafir mulai berani ganggu Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abu Thalib meninggal, dan kita tahu meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah bersabda, itu ada di kitab Riyadhus Shalihin, sesungguhnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Saya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keringanan azab, dan Allah kabulkan doa itu. Abu Thalib adalah orang yang paling ringan azabnya di neraka. Kenapa? Beliau berbuat baik, tapi ternyata dalam keadaan kafir. Dan kata Rasulullah, dan sesungguhnya azab yang paling ringan adalah ketika kaki menginjakkan bara api, maka kepalanya itu mendidih. Itu yang paling ringan. Dan itu Abu Thalib. Bagaimana dengan mereka-mereka yang menyakiti umat Islam? Ya, yang membantai umat Islam. Itu jauh lebih besar azabnya dibandingkan dengan Abu Thalib. Baik, masih ada lagi ibu-ibu? Enggak ada. Alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mengawali tahun 2021 ini, awali dengan kebaikan, ya, manfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena tahun baru itu bukan menambah umur, tapi mengurangi jatah umur kita di dunia. Kita berusaha ketika kita udah enggak ada, nama kita dikenang, karena mengenang, orang mengenang kita itu adalah tambahan umur yang lain. Ya, fa inna dzikra umrun sani, kata ulama, mengenang masalah, mengenang orang yang masih hidup, mengenang orang yang sudah meninggal, itu adalah umur yang kedua. Rasulullah SAW itu umurnya hanya 63 tahun, tapi umur sesungguhnya Rasulullah itu selama-lamanya. Sampai sekarang orang tidak pernah lepas dari mengenang nama Rasulullah SAW. Itu kenapa Rasulullah beramal, Rasulullah beriman, dan Rasulullah SAW itu banyak